Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Peter Firmansyah dari Prodi Ekonomi Pembangunan, Rombel EPA dengan NIM 711422062. Oke, di sini saya akan menjelaskan terkait jurnal penyesuaian yang telah saya buat dari soal satu kemarin. Oke, jadi ini jurnal penyesuaian yang telah saya buat. Ini tabel jurnal penyesuaiannya. Sebelum itu, saya akan membacakan terlebih dahulu ayat-ayat jurnal penyesuaian yang berada di halaman 134, yaitu ayat jurnal penyesuaian yang pertama. Perlengkapan kantor yang terpakai selama triwulan 1 sebesar 4 juta. Nah, di sini dapat saya simpulkan bahwa bahwa telah terjadi penyesuaian perlengkapan kantor sebesar 4 juta, ya sebesar 4 juta. Nah, setelah saya pahami ayat jurnal penyesuaian ini bahwa dan saya catat di di tabel jurnal penyesuaiannya dengan beban perlengkapan kantor karena telah terjadi pengorbanan pengorbanan ke sumber ekonomi atau aset yang telah dilakukan sesuai dengan ayat jurnalnya, yaitu perlengkapan kantor yang telah terpakai. Jadi sudah ada pengorbanan sumber ekonomi atau aset perusahaan. Dengan demikian, saya mencantumkan beban perlengkapan kantor sebesar 4 juta di debit. Kenapa sebesar 4 juta? Karena di ayat jurnal penyesuaian ini terdapat kata kunci yang saya pahami, yaitu terpakai sebesar 4 juta. Terpakai itu berarti sudah hilang atau habis. Jadi tidak perlu dicari selisihnya. Oleh karena itu, saya langsung mencantumkan nominal di ayat jurnal ke tabel jurnal penyesuaian ini dengan posisi debit. Kenapa? Karena beban perlengkapan kantor itu termasuk karena beban perlengkapan kantor bertambah di debit sebesar 4 juta. Kenapa debit? Karena sesuai dengan ketentuan debit dan kredit akuntansi, yaitu beban bertambah ketika beban bertambah itu berada di posisi debit. Nah, kemudian perlengkapan kantor. Kenapa saya menggunakan perlengkapan kantor ini? Kenapa saya menggunakan akun ini? Karena sesuai dengan ayat jurnalnya, yaitu perlengkapan kantor yang disesuaikan, yaitu yang disesuaikan perlengkapan kantor. Nah, kemudian mengapa saya memposisikannya di posisi kredit? Karena perlengkapan kantor di sini berkurang sekitar 4 juta karena dan perlengkapan kantor ini termasuk elemen harta atau aset. Sedangkan aset itu ketika berkurang itu berada di posisi kredit. Nah, sebesar 4 juta dan nominalnya sama dengan beban perlengkapan kantor. Nah, kemudian kita lanjut ke ayat jurnal kedua. Persediaan suku cadang bus yang masih tersisa belum dipakai pada akhir triwulan 1 adalah 30 juta. Setelah saya pahami ayat jurnal yang kedua ini, dan saya mendapatkan bahwa yang disesuaikan adalah persediaan suku cadang bus. Dan saya kemudian mencatat di tabel jurnal penyesuaian ini dengan beban persediaan suku cadang. Karena sama dengan hal yang tadi, telah terjadi pengorbanan sumber ekonomi atau aset perusahaan yang telah dipakai selama akhir triwulan 1. Nah, kemudian saya mencatatkannya di sini beban persediaan suku cadang sebesar 7 juta posisi debit. Kenapa sebesar 7 juta? Karena di ayat jurnal penyesuaiannya itu persediaan suku cadang bus yang masih tersisa belum dipakai pada akhir triwulan 1 adalah 30 juta. Nah, nominal persediaan suku cadang di neraca saldo itu kan 30 juta dikurang dengan nominal yang berada di ayat jurnal penyesuaian sebesar 30 juta. Jadi 30 juta dikurangi 37 juta dikurangi 30 juta
itu tersisa 7 juta. Dan kenapa berada di posisi debit? Sama halnya dengan tadi, beban itu bertambah di debit, bertambah ketika beban bertambah itu berada di posisi debit. Nah, kemudian kenapa persediaan suku cadang? Karena itu tadi yang disesuaikan adalah persediaan suku cadang. Saya menggunakan akun persediaan suku cadang karena sesuai dengan ayat jurnal penyesuaiannya. Sebesar 7 juta di posisi kredit. Kenapa? Karena persediaan suku cadang ini termasuk elemen harta atau aset ya. Oleh karena itu, ketika aset berkurang berada di posisi kredit. Oke, lanjut ke ayat jurnal penyesuaian yang ketiga. Semua aktiva tetap kecuali tanah disusutkan sebesar 10% dari harga perolehan per tahun. Setelah saya pahami soal yang ketiga ini, semua aktiva tetap atau aset tetap itu kecuali tanah disusutkan sebesar 10% dari harga perolehan per tahun. Sedangkan di neraca saldo ini Sapiratur yang aset tetap itu kecuali tanah ya, itu ada bangunan, bus serta peralatan kantor. Oleh karena itu saya memilih bangunan, bus dan peralatan kantor. Kenapa? Karena itu kecuali tanah, karena itu aset bangunan. Kenapa bus? Ya karena bus bisa digunakan lebih dari satu periode, serta peralatan juga digunakan lebih dari satu periode. Oleh karena itu saya memilih bus, bangunan, dan peralatan. Nah, setelah saya setelah saya mengambil keputusan untuk mengambil bangunan, bus, dan peralatan itu sebagai aset tanah kecuali aset tetap kecuali tanah, kemudian saya mencatat di jurnal penyesuaian ini dengan beban penyusutan bangunan. Kenapa beban? Karena tadi ada pengorbanan dan karena ada pengorbanan sumber ekonomi yang telah dipakai, itu dan telah disusutkan juga beban apa sumber ekonomi tersebut sebesar 10%. Beban penyus Oke, lanjut, beban penyusutan bangunan berada di posisi debit. Kenapa? Karena tadi beban itu bertambah di debit sebesar 10 juta. Kenapa 10 juta? Karena di neraca saldo ini bangunan itu kan 100 juta. Jadi 10% dari 100 juta itu 10 juta. Oleh karena itu saya mencantumkan dengan nominal 10 juta di posisi debit. Nah, kemudian akumulasi penyusutan bangunan. Akumulasi penyusutan bangunan berada di posisi kredit karena oleh karena itu saya mengkredit rekening akumulasi penyusutan bangunan berada di posisi kredit sebesar 10 juta. Sama dengan halnya beban penyusutan bangunan ini. Kemudian beban penyusutan bus. Kenapa saya mencatat beban penyusutan bus? Karena tadi bus tadi saya pilih sebagai aktiva tetap, dan aktiva tetap itu selain tanah disusutkan 10%. Jadi saya memilih bus. Dan saya mencatat sebagai beban penyusutan bus karena telah adanya pengorbanan sumber ekonomi atau aset perusahaan. Nah, kenapa tadi nominal di sini 100 juta? Karena di neraca saldo itu nominal bus kan 1M. 10% dari 1M itu 100 juta. Oleh karena itu saya mencantumkan 100 juta di posisi debit. Karena tadi kenapa beban penyusutan bus berada di posisi debit? Karena beban ketika bertambah berada di posisi debit sesuai dengan ketentuan debit kredit akuntansi. Nah, kemudian akumulasi penyusutan busnya berada di posisi kredit. Karena akumulasi penyusutan bus itu merupakan akun kontra aset. Akun kontra aset ya. Artinya akun ini keseimbangan dari kredit yang mengurangi nilai aset
secara keseluruhan. Akun akumulasi ini, penyusutan akun akumulasi penyusutan ini dikreditkan pada saat beban penyusutan berada di posisi debit. Nah, kemudian lanjut ke beban penyusutan peralatan. Kenapa saya menjelaskan beban penyusutan peralatan? Ya karena tadi soalnya karena tadi adanya penyusutan dari harga perolehan. Jadi ada pengorbanan harta, pengorbanan aset yang telah dilakukan sebesar peralatan 5.200.000. Kenapa 5.200.000 sedangkan di neraca saldo itu 52 juta? Karena itu tadi 10% dari 52 juta itu 5.200.000. Jadi cara menghitungnya itu 52 juta dikali 100 dikali 10%, atau bisa juga 52 juta dikali 10 dibagi 100. Pada karena itu saya memasukkan beban penyusutan peralatan berada di debit sebesar 5.200.000. Kenapa berada di debit? Karena tadi beban bertambah di posisi debit. Nah, kemudian akumulasi penyusutan peralatan sebesar 5.200.000 sama dengan beban penyusutan peralatan itu, tetapi beda posisi, yaitu berada di posisi kredit. Kenapa? Karena itu tadi akun akumulasi penyusutan itu dikreditkan pada saat beban penyusutan di posisi debit. Nah, kemudian kita lanjut ke ke ayat jurnal penyesuaian yang keempat. Iklan dibayar di muka adalah iklan di harian Suara Merdeka untuk 10 kali penerbitan. Sampai akhir Maret 2011, iklan yang sudah diterbitkan sebanyak 4 kali. Nah, jadi di sini saya mencantumkan, setelah saya memahami ayat jurnal penyesuaian ini, saya mencantumkan itu beban iklan. Kenapa beban iklan? Karena di ayat jurnal penyesuaian ini telah dibayar karena ada pengorbanan sumber ekonomi, perusahaan atau pengorbanan aset perusahaan. Nah, beban iklan di sini berada di posisi debit dengan nominal 1.200.000. Nah, mengapa nominalnya 1.200.000 dan mengapa berada di posisi debit? Saya jawab dulu kenapa berada di posisi debit. Karena tadi beban itu ketika bertambah berada di posisi debit sesuai dengan ketentuan debit dan kredit akuntansi. Nah, mengapa nominalnya 1.200.000? Jadi iklan dibayar di muka kan di neraca saldo itu 3 juta ya. 3 juta dibagi 10, 10-nya dari mana? Dari tadi lagi. 10-nya dari mana? Dari ayat jurnal penyesuaian ini, bahwa iklan dibayar di muka adalah iklan di harian Suara Merdeka untuk 10 kali penerbitan. Untuk 10 kali penerbitan, tapi yang diterbitkan baru 4 kali. Jadi 3 juta dibagi 10 dikali 4. Oleh karena itu hasilnya 1.200.000 di posisi debit. Nah, kemudian di posisi kreditnya iklan dibayar di muka. Karena apa? Iklan dibayar di muka. Kenapa saya menggunakan akun ini? Dan saya menggunakan akun ini? Karena sesuai dengan ayat jurnal penyesuaiannya bahwa yang disusun adalah iklan dibayar di muka. Nah, kenapa berada di posisi debit? Kenapa berada di posisi kredit? Karena iklan dibayar di muka ini termasuk elemen aset atau harta. Oleh karena itu, ketika aset berkurang, posisinya berada di kredit. Nah, kemudian ayat jurnal yang kelima. Asuransi dibayar di muka adalah asuransi BUS untuk 1 tahun. Asuransi per bulan adalah
Rp 1 juta. Nah, setelah saya pahami ayat jurnal penyesuaian ini, bahwa asuransi di Bermuka itu adalah asuransi bus untuk 1 tahun, sedangkan asuransinya per bulan adalah 1 juta. Nah, di sini asuransinya kan 12 juta, di neraca saldo asuransi 12 juta, sedangkan di sedangkan di jurnal umum ini baru pencatatan transaksinya baru dari bulan Januari sampai Maret. Jadi baru 3 bulan. Jadi baru 3 bulan telah dilakukan pencatatan transaksinya. Oleh karena itu, saya memilih beban asuransi karena baru 3 bulan yang dilakukan atau pengorbanan sumber ekonomi di Sapiratur ini. Oleh karena itu, saya mencatat sebagai beban asuransi karena tadi baru dilakukan selama 3 bulan atau baru dilakukan pengorbanan asuransi selama 3 bulan dari Januari sampai Maret. Nah, sebesar 3 juta. Dari mana 3 juta? Karena tadi di neraca saldo memang beban asuransi di Berimoka ini 12 juta. Nah, 12 juta dibagi, oh tidak, bukan dibagi. 12 juta, karena kan di ayat jurnal penyesuaian itu asuransi per bulan 1 juta. Jadi bisa disimpulkan bahwa asuransinya beban asuransinya itu 3 juta karena kan baru 3 bulan dilaksanakan atau baru 3 bulan tercatat. Oleh karena itu 3 juta nominalnya berada di posisi debit sesuai dengan ketentuan debit dan kredit akuntansi, bahwa beban itu berada di posisi bertambah bertambah ketika di debit. Nah, kemudian asuransi dibayar di muka. Mengapa saya menggunakan akun asuransi dibayar di muka? Karena sesuai dengan ayat jurnalnya, bahwa yang disesuaikan itu adalah asuransi dibayar di muka. Oleh karena itu saya menggunakan akun ini dan posisinya berada di kredit sebesar 3 juta. Kenapa sebesar 3 juta? Karena tadi sama dengan ini beban asuransi sesuai dengan perhitungan tadi, bahwa baru 3 bulan dari 12 juta, baru 3 juta yang dilaksanakan, atau baru dari 1 tahun baru 3 bulan yang dilaksanakan. Nah, berada di posisi kredit. Kenapa? Karena asuransi dibayar di muka merupakan bagian elemen-elemen atau termasuk elemen-elemen aset. Oleh karena itu, asuransi dibayar di muka berkurang, berada di posisi kredit. Kenapa berkurang? Karena di sini terpakainya 3 bulan. Jadi 3 juta berkurang. Dari 12 juta berkurang 3 juta. Nah, kemudian ayat jurnal yang ke-6. Sampai akhir periode terdapat beban komisi yang belum dibayar sebesar 2 juta. Nah, setelah saya pahami dan saya telaah dan saya langsung catat di tabel jurnal penyesuaian ini, saya mencatatnya dengan beban komisi agen sesuai dengan ayat jurnal penyesuaiannya, bahwa kata kuncinya itu beban komisi agen. Kenapa beban komisi agen? Karena ya sesuai dengan ayat jurnal tadi. Dan kenapa beban? Kenapa beban? Karena beban itu kan pengorbanan sumber ekonomi yang akan dilakukan atau belum. Di sini di ayat jurnal penyesuaiannya berarti belum dilakukan atau belum dilaksana atau akan dilaksanakan. Oleh karena itu saya menggunakan akun beban komisi agen. Nah, beban komisi agen ini berada di posisi debit sebesar 2 juta. Kenapa 2 juta? Karena di ayat jurnal penyesuaiannya telah dicantumkan bahwa
terdapat sampai akhir periode terdapat beban komisi yang belum dibayar sebesar 2 juta. Nah, oleh karena itu saya langsung mencantumkan 2 juta karena tidak ada kata kunci tersisa ataupun terpakai berada, dan kemudian posisinya berada di posisi debit karena beban itu bertambah di posisi debit. Nah, kemudian yang di bawahnya utang komisi agen. Kenapa utang komisi agen? Karena tadi kata kunci di ayat jurnal penyelesaiannya itu ya adalah yang belum dibayar. Yang belum dibayar kan termasuk kayak utang ya. Oleh karena itu saya menggunakan akun utang komisi agen. Berada di posisi kredit. Kenapa? Karena utang itu ketika bertambah berada di posisi kredit dan nominalnya sama dengan beban komisi agen yang berada di posisi debit yaitu 2 juta. Nah, kemudian ayat jurnal yang terakhir, beban bunga yang belum dibayar sebesar 1 juta. Nah, setelah saya telaah beban bunga yang belum dibayar sebesar 1 juta, saya langsung mencantumkan bahwa beban bunga berada di posisi debit sebesar 1 juta. Dan kenapa beban bunga? Karena di sini ada pengorbanan sumber aset. Ada pengorbanan sumber ekonomi atau aset perusahaan. Itu sebesar 1 juta. Berarti beban pengorbanan sumber aset bunga. Bukan. Jadi beban bunga ini, kenapa saya mencantumkan beban bunga? Karena adanya pengorbanan aset yang akan dilakukan, yaitu yang akan dilakukan sebesar 1 juta. Ketika beban bertambah, berada di posisi debit. Nah, kemudian yang di bawahnya, kenapa utang bunga? Karena di sini ada kata kunci yang belum dibayar. Oleh karena itu, saya langsung mencantumkan bahwa yang belum dibayar itu termasuk utang. Oleh karena itu saya langsung mencantumkan di sini utang bunga. Utang bunga sebesar 1 juta berada di posisi kredit. Kenapa? Karena utang itu bertambah karena utangnya bertambah kan, karena belum dibayar sebesar 1 juta. Oleh karena itu bertambah di kredit. Jadi sama dengan utang komisi agen. Komisi agen juga kan belum dibayar di ayat jurnal penyesuaiannya. Oleh karena itu dia bertambah di posisi kredit sesuai dengan ketentuan debit dan kredit akuntansi. Oke, mungkin itu cukup yang dapat saya jelaskan dan saya sampaikan. Terlebihnya mohon maaf, bila ada kekurangan mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.